Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enjang Fajar Atmajaya, NPM 21030101025. Saya dari program studi Ekonomi Syariah semester 6 kelas F. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Digital Ekonomi yang diampu oleh Bapak Hari Setiaji. Di sini saya akan menjelaskan tentang web hosting dan jenisnya. Web hosting adalah layanan yang menyediakan infrastruktur teknis yang diperlukan untuk membuat dan mempertahankan situs web atau aplikasi web agar dapat diakses melalui internet. Saat seseorang mengunjungi situs web, browser mereka akan mengirimkan permintaan kepada server tempat situs web di host, dan server ini akan merespon dengan mengirimkan konten situs web ke browser pengguna. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis dari web hosting. Yang pertama yaitu shared hosting. Shared hosting adalah tipe hosting di mana beberapa situs web menggunakan sumber daya yang sama pada satu server. Situs-situs web ini berbagi ruang server, sumber daya, dan konfigurasi perangkat lunak yang sama. Fitur utama yang merangkap kelebihan dari jenis shared hosting ini yaitu yang pertama, biayanya rendah. Shared hosting biasanya merupakan opsi hosting termurah karena biaya server dan sumber daya dibagi di antara beberapa pengguna. Yang kedua, mudah digunakan. Biasanya dilengkapi dengan panel kontrol yang mudah digunakan sehingga cocok bagi pemula yang tidak memiliki pengetahuan teknis yang mendalam. Dan yang ketiga yaitu dikelola oleh penyedia hosting. Administrasi server, pemeliharaan, dan pembaharuan dilakukan oleh penyedia hosting, menghilangkan kebutuhan untuk mengurus teknis hosting. Yang selanjutnya yaitu kekurangan dari jenis shared hosting. Yang pertama yaitu kinerja tergantung pada pengguna lain, sumber daya terbatas sehingga kurang cocok untuk situs web dengan lalu lintas tinggi atau aplikasi yang memerlukan banyak sumber daya. Contoh dari shared hosting adalah Bluehost, HostGator, dan SiteGround. Jenis yang kedua, VPS hosting atau Virtual Private Server. VPS hosting adalah tipe hosting di mana server fisik dibagi menjadi beberapa server virtual, memberikan kontrol lebih besar kepada pengguna atas server mereka. Kelebihannya, yang pertama, kontrol server lebih besar. Pengguna memiliki akses root atau administrator ke server virtual mereka, memungkinkan konfigurasi yang lebih fleksibel. Yang kedua, kinerja yang lebih baik daripada shared hosting karena sumber daya tidak dibagi dengan pengguna lain secara langsung. Kinerja utamanya lebih stabil. Dan yang terakhir, dapat di-upgrade sesuai kebutuhan. Kapasitas server virtual dapat ditingkatkan dengan mudah sesuai kebutuhan pengguna. Kekurangannya yaitu memerlukan pengetahuan teknis lebih lanjut untuk mengelola server, biaya yang lebih tinggi daripada shared hosting. Contoh penyedia dari VPS hosting adalah Digital Ocean, Linode, dan Vultr. Jenis yang ketiga yaitu cloud hosting. Cloud hosting adalah tipe hosting di mana sumber daya hosting disediakan melalui beberapa server fisik yang terhubung secara virtual. Fitur utamanya, fleksibilitas tinggi. Sumber daya dapat disesuaikan dengan cepat sesuai kebutuhan pengguna. Yang selanjutnya, skalabilitas mudah. Kapasitas dapat ditingkatkan atau dikurangi secara dinamis sesuai dengan lalu lintas situs web. Yang ketiga, ketersediaan yang tinggi. Dengan menggunakan beberapa server fisik, cloud hosting memiliki tingkat ketersediaan yang tinggi. Kekurangannya, biaya dapat meningkat secara tak terduga, memerlukan pengetahuan teknis untuk mengelola. Contoh penyedia dari cloud hosting adalah Amazon Web Service,
atau AWS, Google Cloud, dan Microsoft Azure. Yang keempat yaitu WordPress hosting. WordPress hosting adalah tipe hosting yang dioptimalkan khusus platform WordPress. Kelebihannya didesain khusus untuk WordPress. Server dikonfigurasi khusus untuk mendukung WordPress, termasuk pembaruan otomatis dan keamanan. Yang selanjutnya, pengaturan mudah. Instalasi WordPress biasanya dilakukan dengan beberapa klik melalui panel kontrol hosting. Dukungan khusus untuk plugin dan tema WordPress. Hosting WordPress biasanya dilengkapi dengan dukungan teknis yang lebih baik untuk masalah yang berkaitan dengan WordPress. Kekurangannya terbatas pada platform WordPress. Biaya mungkin lebih tinggi daripada shared hosting. Contoh penyedia dari WordPress hosting ini adalah Bluehost, SiteGround, dan WP Engine. Yang kelima, dedicated hosting. Dedicated hosting adalah tipe hosting di mana pengguna memiliki server fisik sepenuhnya untuk digunakan sendiri. Kelebihannya, sumber daya server sepenuhnya diperuntukkan bagi pengguna. Pengguna memiliki akses eksklusif ke semua sumber daya server, kinerja terbaik dengan tidak ada pembagian sumber daya. Kinerja server biasanya lebih tinggi daripada opsi hosting lainnya. Dan yang terakhir, kontrol penuh atas server. Pengguna memiliki kendali penuh atas konfigurasi dan pengelolaan server. Kekurangannya yaitu biaya yang tinggi dan memerlukan keahlian teknis untuk mengelola. Contoh dari penyedia dedicated hosting adalah Liquid Web, HostGator, InMotion Hosting. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.